Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat ya. Sebelum lanjut ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kali ini dengan melantunkan murotal Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum masuk kepada tahap pembelajaran, sebaiknya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Kepada nama yang Ibu sebutkan, tolong bilang hadir ya. Oke, yang pertama Ahmad hadir. Asep, Bella, mana Bella? Oh, sakit ya. Kemudian Dela ada, Iki ada, kemudian Gema ada, lanjut Lilik ada, Lisna hadir. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada materi kita pada pagi ini, yakni siapa yang tahu sekarang materinya bagian apa. Materi kita pada pagi ini yaitu sejarah. Siapa di sini yang mengetahui apa itu definisi dari sejarah? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sejarah sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dari pengertian tersebut, maka sejarah pasti menyangkut suatu kejadian atau peristiwa dan waktu. Sejarah kebudayaan Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hasil karya, rasa, dan cipta orang-orang Islam di masa lalu, baik dalam bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kehidupan lainnya. Sejarah merupakan bagian penting perjalanan sebuah umat, bangsa, negara, ataupun individu itu sendiri. Pada dasarnya, sejarah kebudayaan Islam bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan hukum Islam. Selain itu, agar kita juga mengetahui berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya Islam itu sendiri. Tentunya kita bisa mengidentifikasi sebuah masalah tersebut berdasarkan melihat kepada masa lalu apa yang pernah terjadi dan kemudian mencarikan solusinya untuk agar tidak terjadi di masa selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi dan hikmah mempelajari sejarah Islam. Jika kita membahas mengenai sejarah, tentu di dalamnya terdapat
berbagai macam proses kehidupan yang kita lalui. Nah, pasti di dalam sebuah proses tersebut kita memiliki sebuah makna yang ingin kita ambil dari sebuah proses yang telah kita lalui itu. Nah, mengenai sejarah Islam itu sendiri, kenapa sih kita harus mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam? Untuk apa sih? Untuk apa coba? Siapa yang tahu? Betul sekali seperti tadi yang dikatakan oleh Ahmad, yakni mempelajari sejarah adalah untuk mengambil sebuah pelajaran yang ada pada masa lalu tersebut. Manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam dan budaya lokal. 1. Umat Islam merasa bangga dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan buah karya dari umat Islam masa lalu. 2. Umat Islam mampu berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan sejarah umat terdahulu dengan cara mempelajari dan mengambil manfaat dari peninggalan sejarah itu, baik berupa ilmu ataupun benda-benda sejarah tersebut. 3. Meneladani perilaku yang baik hasil karya dari umat-umat terdahulu. 4. Mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan kegagalan pada masa lalu. 5. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu, serta mengembangkannya di kehidupan sekarang dan masa depan. Oke, alhamdulillah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada materi sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai sejarah apa saja yang kalian ketahui pada masa Islam terdahulu. Nanti dikumpulinnya minggu depan ya. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Ya sudah, jika tidak ada lagi pertanyaan, dicukupkan sekian. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.